Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam IG Live pada hari ini. Kita akan menunggu 1-2 menit lagi untuk saudara-saudara kita yang mungkin akan bergabung di PA kita pada malam hari ini. Sembari kita menunggu, saya juga menyapa untuk Bapak Ibu yang malam ini sudah bergabung. Selamat malam untuk Ibu Betty, selamat malam Stephen, selamat malam untuk Bapak Eko dan Ibu Elizabeth yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, saya berdoa dan berharap Bapak Ibu berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Ya, di tengah-tengah masa-masa pandemi ini, kita boleh terus menyatakan syukur kita kepada Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan boleh terus memelihara hidup kita. Ya, kita akan mulai PA kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada malam hari ini sekali lagi kami boleh bersama-sama memiliki kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami, sertai kami, berikan hikmat kepada kami, supaya kami boleh mengerti setiap bagian yang akan kami pelajari dan akan kami diskusikan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, berkati jaringan internet yang kami gunakan, supaya tidak terjadi gangguan-gangguan yang berarti ketika kami melakukan live di IG ini. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20, kita sudah membahas perintah yang pertama, perintah yang kedua, perintah yang ketiga, perintah yang keempat. Saat ini kita akan bersama-sama membahas perintah yang kelima. Nah, perintah yang kelima itu terambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya ulangi sekali lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang tinggal di Indonesia, kita pernah dan mungkin ingat dengan sebuah kisah legenda yang berjudul Maling Kundang. Kita tahu kisah ini, kita tahu bahwa Maling Kundang adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang miskin. Nah, karena kemiskinannya ini, mengakibatkan ayahnya harus pergi keluar dari desanya untuk mencari pekerjaan dan dapat menghasilkan uang supaya bisa menghidupi keluarganya. Hal ini membuat Maling Kundang harus bersama-sama dengan ibunya tinggal sendirian. Nah, ketika Maling Kundang dewasa, dia ingin merantau ke sebuah negeri dengan tujuan supaya apa? Supaya Maling Kundang bisa mendapatkan
pekerjaan yang baik, dengan demikian ia juga bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan membiayai hidup ibunya. Akan tetapi apa yang kita dapati? Ketika maling kundang itu sukses di dalam pekerjaan, ia balik ke kampung halamannya dan ia membawa istrinya menuju ke kampung halamannya. Tetapi ketika ia bertemu dengan ibunya, yang menjadi sebuah kekagetan bagi ibunya adalah apa? Bahwa maling kundang berpura-pura tidak mengenali ibunya. Apakah yang menyebabkan maling kundang itu berpura-pura tidak mengenali ibunya? Ya, bisa jadi karena maling kundang malu, karena ibunya ini adalah orang yang miskin. Tentu saja, hal ini membuat ibunya menjadi marah dan geram, hingga ibunya mengutuk maling kundang menjadi batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah mengenai maling kundang ini adalah sebuah kisah yang tidak asing di telinga kita. Ya, dan kita tahu bahwa sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Hari ini kita akan belajar secara khusus ya, bagaimana dan mengapa kita menghormati mereka. Pertama-tama kita belajar perintah, konteks dari perintah ini terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ya, perintah ini itu diberikan kepada bangsa Israel. Dan kalau kita melihat ini adalah bagian yang kedua dari perintah yang diberikan oleh Allah melalui Musa. Bagian yang pertama itu adalah perintah yang pertama sampai dengan perintah yang keempat. Bagian yang kedua adalah perintah yang kelima sampai dengan perintah yang ke-10. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembagian perintah ini menjadi dua bagian, tidak berarti bahwa di dalam tablet itu, di dalam batu itu yang memuat isi perjanjian, dua tablet itu isinya ya, tablet yang pertama, perintah yang pertama sampai yang keempat. Lalu tablet yang kedua isinya perintah yang ke-5 sampai dengan perintah yang ke-10. Pembagian topik ini tidak menyiratkan hal yang demikian Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat konteksnya bahwa ketika Allah memberikan perintah ini, Allah sedang membuat perjanjian dengan umatnya, maka kita harus menyadari bahwa perjanjian itu selalu dibuat dua rangkap. Satu untuk orang ya, pihak yang terikat dengan perjanjian itu, dan yang satu adalah pembuat perjanjian itu. Jadi ada dua kopi Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya di dalam satu batu itu isinya berapa hukum? Isinya 10 hukum. Bukan batu yang pertama itu adalah 4, batu yang kedua itu adalah 6. Bukan Bapak Ibu ya. Jadi isinya adalah batu yang pertama 10, batu yang kedua itu adalah 10. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat perintah ini diberikan ya, pertama kali hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau boleh saya katakan di bagian yang kedua, perintah ini diberikan oleh Tuhan pertama kali. Itu menunjukkan bahwa perintah ini adalah sesuatu yang penting. Perintah ini adalah perintah yang tidak boleh diabaikan di dalam kaitannya relasi kita dengan sesama kita. Kalau kita mengaku kita menghormati Allah, kita menghargai hari Sabat, maka kita seharusnya menjadi orang yang juga menghormati orang tua kita. Jadi Bapak Ibu, ini adalah perintah yang penting. Karena apa? Karena perintah ini diletakkan pertama di dalam bagian yang kedua. Nah, kenapa juga perintah ini diletakkan yang pertama Bapak Ibu? Karena orang tua itu menjadi wakil Tuhan di dalam mendidik kita. Orang tua itu menjadi wakil Tuhan yang memerintah di atas keluarga kita. Orang tua mengajarkan kepada kita kebenaran. Orang tua mengajarkan bagaimana kita harus mengikuti Tuhan.
orang tua mengajarkan bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan. Dan orang tua itu adalah wakil Tuhan yang memerintah di dunia ini. Mereka bukan memerintah kerajaan, tetapi mereka memerintah di dalam keluarga mereka. Ya, jadi karena orang tua itu adalah perpanjangan tangan dari Tuhan, maka kalau kita mengakui kita menghormati Allah, maka kita juga harus menghormati wakil yang Allah telah tetapkan di dalam kehidupan keluarga kita, yaitu siapa? Orang tua kita. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam alasan, ya, mengapa kita diminta untuk menghormati orang tua. Yang pertama, Bapak Ibu, saya yakin kita semua pasti setuju. Mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena ini adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu, ya, kalau kita melihat bangsa Israel pada saat itu telah dibawa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ketika mereka mengalami pembebasan, mereka telah mengalami karya Tuhan. Sekarang Tuhan mengikatkan diri, Tuhan ingin mereka juga membuat perjanjian dengan Allah. Dengan cara apa? Ketika Tuhan membebaskan mereka, mereka diminta untuk mengikuti Allah. Dan mengikuti Allah salah satunya adalah dengan cara mentaati perintah Allah. Dan perintah ini diberikan kepada setiap umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagi bangsa Israel, ya, perintah ini adalah sesuatu yang penting, Bapak Ibu, ya. Perintah ini tidak boleh tidak dilakukan. Perintah ini harus dilakukan. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, di dalam kitab-kitab Amsal, bagaimana penulis kitab Amsal menekankan pentingnya menghormati orang tua. Ya, penulis kitab Amsal menekankan pentingnya taat kepada orang tua. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus melakukan perintah ini. Kita harus menjalankan perintah ini. Karena apa? Karena perintah ini diberikan oleh Tuhan sendiri. Ketika kita terikat perjanjian dengan Tuhan, maka tidak boleh tidak kita tidak melakukannya. Kita harus melakukannya dan tidak ada excuse untuk hal ini. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena Bapak Ibu, tanpa orang tua kita tidak mungkin ada di dunia ini. Ya, jadi orang tua kita itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi sarana kehadiran kita di dunia ini. Tanpa mereka, kita tidak mungkin ada di dunia saat ini. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah besar, ketika kita sudah dewasa, jangan kita merasa bahwa aku tidak ada papa dan mama juga bisa hidup. Bapak Ibu, ucapan itu adalah ucapan yang tidak tepat. Karena tanpa mereka, kita tidak akan pernah hadir di dunia ini. Tanpa didikan dan pengajaran mereka, kita tidak akan bisa menjadi orang. Kalau dalam bahasa Jawa, kita ini tidak bisa menjadi wong. Kita ini bisa menjadi orang dalam tanda petik karena kita dididik, kita dibesarkan dan diajarkan kebenaran oleh orang tua kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau berkata sebenarnya kita itu wajib menghormati mereka. Karena tanpa mereka kita tidak pernah akan ada di dunia ini. Jadi dua alasan Bapak Ibu ya, kenapa kita harus menghormati mereka. Karena mereka itu adalah wakil Tuhan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memerintah di keluarga kita. Yang kedua, karena ini adalah perintah Tuhan. Dan yang ketiga, karena
Tanpa mereka, kita tidak mungkin ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kita diminta untuk menghormati mereka. Apa sih maksudnya menghormati? Bapak Ibu, kata menghormati di dalam terjemahan bahasa Inggris itu ya tetap ditulis dengan honor. Honor itu menghargai, menghormati, Bapak Ibu. Secara literal, kata ini adalah kata yang sangat berat untuk dilakukan, Bapak Ibu. Ya, kata ini, kata hormatilah, itu berasal dari kata Ibrani kefat, yang berarti berat, ya heavy, Bapak Ibu. Dan penggunaan kata ini di dalam Perjanjian Lama itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengatakan bahwa kita menghormati orang tua kita, maka secara tidak langsung Bapak Ibu, kita juga memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita dikatakan hormatilah orang tuamu, maka ketika kita melakukan perintah ini, maka kita sedang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kita meninggikan mereka, kita menghormati mereka, kita memberikan penghargaan sebagaimana mereka ya layak menerima penghargaan itu. Jadi ketika kita ditanya apa tujuan hidup kita, ya tujuan hidup kita itu adalah memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita bisa memuliakan Tuhan? Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah kita menaati perintah Tuhan. Salah satunya adalah menghormati orang tua kita. Jadi Bapak Ibu, ya, kita harus ingat bahwa orang tua kita adalah wakil dari Tuhan. Mereka diminta oleh Tuhan untuk mendidik kita, mengajarkan kepada kita kebenaran, dan memperkenalkan Tuhan kepada setiap kita. Jadi ketika kita mau berbicara memuliakan Tuhan, maka tidak usah mikirkan hal-hal yang muluk-muluk Bapak Ibu ya. Hormatilah orang tuamu, maka niscaya engkau akan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat, ya perintah ini adalah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu ya. Perintah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Di dalam Imamat pasal yang ke-20 juga ditegaskan ya bagian ini. Imamat 20 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu ya. Imamat 20 ayat yang ke-9. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Wah, betapa seriusnya perintah ini Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melakukan hal yang tidak pantas, di dalam bagian ini adalah ketika kita mengutuki orang tua kita, maka darah itu tertumpah di atas kepala kita. Dengan kata lain Bapak Ibu, perintah ini kalau tidak dilakukan, kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah ini, maka ya darah kita itu tertumpah di atas kepala kita. Artinya apa? Kita bisa dihukum mati. Lalu Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 21 ayat 18. Ulangan 21 ayat yang ke-18. Ya, perikop ini mengatakan anak durhaka. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka mengajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawanya dia keluar kepada para tua-tua di kotanya, di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu
dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Wah, Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang serius, ya. Orang yang dikatakan di dalam bagian ini adalah degil dan membangkang, Bapak Ibu. Tidak mau tunduk, tidak mau taat, dan tidak bisa diatur oleh orang tuanya. Maka yang harus dilakukan oleh orang tuanya itu adalah membawa anak ini ke para tua-tua di kota sambil mengatakan bahwa anak kami ini degil dan membangkang. Dan akibatnya adalah apa, Bapak Ibu? Akibatnya adalah mereka bisa, orang-orang sekota ini, melempari anak itu dengan batu. Dengan demikian, Bapak Ibu, dengan kata lain, anak ini akan mengalami yang namanya kematian. Bapak Ibu, ini adalah sebuah perintah yang serius. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menghormati orang tua kita. Lalu, apa sih? Kalau tadi itu punishment, Bapak Ibu ya, kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Lalu, ya, kenapa kita juga harus menghormati orang tua kita, Bapak Ibu ya? Kalau kita melihat, haruslah di dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama dikatakan apa? Taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Jadi Bapak Ibu, perintah ini bukanlah sebuah perintah yang dibuat-buat. Perintah ini adalah bukanlah sebuah perintah yang sulit untuk dilakukan. Karena Paulus juga mengatakan haruslah demikian. Sudah seyogyanya, sudah sewajarnya, dan sudah sepatutnya anak-anak itu menghargai, menghormati orang tua mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita hidup bersama-sama dengan orang tua kita, mari kita gunakan untuk menghormati mereka, menghargai mereka, karena mereka pun juga sudah berjerih lelah, bertanggung jawab kepada Tuhan di dalam membesarkan setiap kita. Kalau tadi ada punishment, maka bagi orang yang menghormati orang tuanya juga ada rewardnya. Dikatakan apa Bapak Ibu? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita melihat, ya, kenapa Tuhan mengatakan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan ingin bahwa mereka bisa menikmati janji Tuhan itu. Tuhan ingin ketika mereka menghormati orang tua, mereka hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan, maka mereka bisa menikmati ya segala hal yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, tanah itu adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan orang Israel. Ya, kenapa? Karena tanah ini mengingatkan perjanjian yang telah dibuat oleh Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham dipanggil untuk meninggalkan negerinya, untuk pergi ke tanah yang Tuhan akan berikan kepada dia. Nah, memang Abraham tidak menikmati tanah itu, tetapi keturunannya itu akan menikmati tanah itu. Apa gunanya Bapak Ibu, kita itu masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi kita tidak memiliki umur yang panjang. Percuma bukan? Kita sudah berharap-harap, kita sudah ingin memiliki kerinduan memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi ternyata ketika kita setelah menginjakkan kaki pertama, tidak lama kemudian Tuhan memanggil kita. Tidak akan ada gunanya. Ya, oleh karena itu, supaya engkau bisa menikmati berkat dari perjanjian yang telah dibuat oleh Allah dengan umatnya, maka engkau harus menghormati orang tuamu. Ya, selain itu Bapak Ibu, tanah itu adalah menjadi sebuah hal yang penting bagi orang Israel. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus ingat, konteks dari bagian ini adalah apa Bapak Ibu? Bahwa mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Nah, di tanah Mesir, mereka itu mengalami sebuah
penderitaan. Mereka mengalami sebuah hidup yang sengsara. Mereka melakukan kerja paksa. Tetapi ketika mereka dibawa keluar menuju ke tanah yang telah dijanjikan itu, mereka bisa menikmati berkat Allah. Mereka bisa menikmati negeri yang sangat kaya dengan hasil alamnya, yang penuh dengan susu dan madu. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan mengatakan supaya lanjut umurmu, artinya apa? Supaya mereka bisa mengingat-ingat karya Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dulu mereka itu budak. Sekarang ketika Tuhan membawa mereka keluar dan masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka itu bukan lagi budak. Mereka menjadi umat Allah. Umat yang dikasihi oleh Allah untuk menikmati berkat-berkat yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, perintah ini adalah perintah yang sangat penting. Oleh karena itu, mari kita belajar menghormati orang tua kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghormati orang tua kita. Yang pertama Bapak Ibu, ya, kita bisa menghormati orang tua kita dengan cara mendengarkan. Ya, apa maksudnya mendengarkan itu ya? Bapak Ibu, saya ambil ya firman Tuhan dari Amsal pasal yang pertama, ya ayat yang ke-8. Mendengarkan apa, Pak? Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Artinya apa? Kita diminta untuk mendengarkan didikan dari orang tua kita. Kita diminta untuk mendengarkan ajaran dari ibu kita. Bapak Ibu, ya, ketika saya mengajar anak-anak begitu ya, seringkali anak-anak itu tidak mau mengikuti gitu ya apa yang telah diajarkan gitu ya. Rasanya gimana Bapak Ibu sebagai orang tua? Jengkel bukan ya? Ya, saya mengajar kepada anak saya matematika Bapak Ibu ya. Ketika saya beritahu caranya itu begini loh, mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Tetapi anak saya bilang, "Enggak, Pak. Gurunya itu bilang seperti ini." Ya memang caranya gurunya itu tidak salah Bapak Ibu ya. Nah, cara saya juga tidak salah. Karena matematika itu ada banyak cara, bukan? Terus kemudian saya tanya, oke lah, kalau memang kamu mau ikuti cara gurunya, kamu paham enggak caranya gurunya? Enggak paham. Ya, kamu enggak paham cara gurunya, ikuti caranya Papa. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dengarkanlah didikan. Saya rasa Bapak Ibu didikan itu bukan cuma pengajaran seperti itu. Tetapi adalah bagaimana kita hidup takut akan Tuhan. Kita itu diajar supaya bagaimana di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan dan kita terus berserah dan bersandar kepada Tuhan. Jadi, bagaimana caranya kita menghormati mereka? Dengan cara kita mendengarkan mereka. Dan yang kedua, bukan hanya mendengarkan saja, cara yang kedua yang kita bisa lakukan adalah dengan menjaga semua perintah yang telah diberikan kepada kita. Dengan cara menjaga setiap ajaran yang telah diberikan kepada kita. Mari kita lihat lagi Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua. Dikatakan begini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita diminta untuk memelihara dan menjaga apa yang telah diajarkan oleh orang tua kita kepada kita. Nah, saya beri contoh Bapak Ibu ya.
Ini misalnya ya, misalnya saya beri contoh begini. Saya masih ingat Bapak Ibu ya, kalau saya diberitahu oleh orang tua saya itu begini. Kalau makan itu jangan mengeluarkan suara. Ya, misalnya gini. Kita mengunyah, betul. Tetapi jangan sampai ketika kita mengunyah, kita mengeluarkan suara. Itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita itu menghormati mereka, maka kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Setelah mendengarkan, bukan hanya mendengarkan, tetapi menjaganya. Artinya apa? Ketika dikatakan kita menjaga, maka kita mengingat perintah itu, kita mengingat ajaran itu, dan kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi Bapak Ibu saya masih ingat ya, orang tua saya selalu mengajarkan kalau makan itu jangan kecapan, itu tidak sopan. Nah, apalagi ajaran atau didikan yang diberikan oleh orang tua kita adalah ajaran supaya kita boleh tetap hidup sebagai umat Tuhan, tetap mengenal Tuhan, dan kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Di tengah-tengah masa seperti ini Bapak Ibu, tidak sedikit orang itu mempertanyakan Tuhan. Orang itu protes kepada Tuhan. Karena pandemi ini mengakibatkan banyak hal di dalam kehidupan. Misalnya, orang-orang yang mereka kasih, orang-orang yang kita kasih itu dipanggil pulang. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengingat ajaran mereka, bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun kondisi kita tidak baik, Dia tetap baik. Maka di dalam situasi yang tidak baik itu, kita tetap boleh merasakan kebaikan Tuhan. Ya, bagaimana caranya kita menghormati orang tua? Mendengarkan mereka dan menjaga setiap perintah dan ajaran yang telah diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Ya, hal praktis lainnya Bapak Ibu ya, yang bisa kita lakukan untuk menghormati mereka adalah apa? Di masa tua ini Bapak Ibu ya, di masa tua mereka seringkali menjadi seperti anak-anak. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita itu juga pernah menjadi anak-anak. Jadi, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu emosi dengan mereka. Tetapi, kita berusaha menempatkan diri, kita berusaha mengerti mereka, kita berusaha memahami mereka. Ya, karena memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Terkadang setelah mereka memasuki usia-usia tertentu, mereka menjadi egois begitu ya. Mereka menjadi mau seenaknya sendiri. Kalau tidak diperhatikan, mereka menjadi marah dan lain sebagainya. Ada kalanya beberapa orang tua seperti itu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita belajar untuk memahami mereka, kita belajar untuk mengerti mereka. Ya, kita berusaha mencoba menempatkan diri di dalam sepatu mereka. Kita berusaha untuk menempatkan diri di dalam posisi mereka. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Mari kita menghormati orang tua kita. Karena itu adalah perintah Tuhan. Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tanpa orang tua kita, kita tidak mungkin pernah ada di dalam dunia ini. Ya, kita juga menghormati mereka karena kita tahu ketika kita tidak melakukan perintah ini, maka ya yang terjadi adalah akan ada hukuman atau konsekuensi yang akan kita terima. Tetapi ketika kita menghormati mereka, kita akan menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, mari kita menghormati mereka, mari kita mencintai dan mengasihi mereka sebagai orang yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, di dalam kesempatan ini saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom yang ada tanda tanyanya ya pertanyaan Bapak Ibu dan saya akan berusaha untuk menjawabnya.
Jikalau pertanyaan itu bisa saya jawab, maka saya akan berusaha untuk menjawabnya. Silakan Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu, izinkan saya menyapa juga saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, ya. Nah, ada Ibu Yemima, ada Bapak Ferry, ada Ibu Victoria, ada Bapak Eko, ada Ibu Poppy, ya. Terus kemudian ada klub bar Indonesia, demikian ada Bapak atau Ibu ini ya, Lim Suk Ling. Selamat datang di IG Live kita pada malam hari ini. Jikalau ada pertanyaan, silakan diketik di kolom yang ada tanda tanyanya itu Bapak Ibu. Ya, nampaknya belum ada pertanyaan. Mari kita akhiri PA kita pada malam hari ini dengan menutupnya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Jikalau sekali lagi kami boleh diingatkan untuk menghormati orang tua kami. Orang tua yang Tuhan percayakan untuk hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu perintah ini adalah perintah yang mudah untuk didengarkan, perintah yang mudah untuk diucapkan, bahkan perintah ini sudah kami hafal di dalam kehidupan kami. Tetapi lebih dari itu ya Tuhan, ajar kami supaya kami boleh melakukan perintah itu di dalam kehidupan kami, yaitu menghormati orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami dan mampukan kami. Demikianlah seru doa kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menyertai IG Live kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai berjumpa dengan IG Live kami di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.